Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kemarin kita udah belajar menginstalasi Dart SDK. Kemudian kita udah membuat program yang pertama, program salam atau program Hello World. Kemudian kita juga udah belajar mengenal beberapa penggunaan variabel, kemudian menampilkan tulisan menggunakan print atau menggunakan stdout.write. Kita harus import .io. Kemudian kita juga udah belajar menggunakan if dan else untuk control flow percabangan. Kemarin kita mencoba untuk membuat program login sederhana, masukkan kalau masukannya copy maka kerjakan, tampilkan selamat datang bos. Kalau masukannya bukan copy maka siapa Anda. Kita kembali mengulang, mencoba if dan else. Ketika mengembangkan sebuah program, kita akan bertemu dengan alur yang bercabang tergantung pada kondisi yang terjadi. Untuk mengakomodasi dan mengecek sebuah kondisi pada Dart, kemarin kita udah menggunakan kata kunci if. Kemudian selain menggunakan if, ada juga menggunakan switch case. Nah, ini digunakan jika ada banyak kondisi yang perlu dicek. Kalau menggunakan if, mungkin agak membingungkan dan kode kita itu akan sulit dibaca. Nah, kalau ada banyak pengecekan, ada banyak kondisi logika, maka Dart mendukung statement switch. Ya, seperti di bahasa pemrograman yang lain seperti Java atau PHP juga mendukung statement switch untuk melakukan pengecekan banyak kondisi dengan lebih mudah dan ringkas. Nah, kita buat contohnya. Contoh, misalkan kita akan membuat aplikasi kalkulator yang menerapkan switch. Kita buat fungsi main. Kemudian misalkan kita print masukkan angka pertama. Kemudian kita definisikan variabel angka pertama. Ini kita buat numeric, kita parse stdin. Kemarin untuk membaca input kita gunakan readline sync. Kemudian kita titik koma ya untuk mengakhiri titik koma. Kemudian kita definisikan operatornya. Operator kita minta masukkan lagi stdin. Tapi sebelumnya tentunya kita tulis dulu. Kita tampilkan dulu untuk meminta input, masukkan operator. Operatornya itu plus atau minus atau kali atau bagi. Kemudian di sini baru meminta input berupa operator readline sync. Karena ini dibaca string ya nggak masalah, tidak kita parse. Standarnya ketika readline sync adalah string. Kemudian kita meminta menuliskan lagi, masukkan angka kedua.
Kemudian kita baca angka kedua sama dengan num parse stdin read line sing. Kemudian kita seleksi operatornya menggunakan switch. Sebetulnya pakai if juga bisa, tapi kan if-nya banyak pengecekan. Di sini lebih mudahnya itu kita gunakan switch operatornya yang kita seleksi. Kalau operatornya kalau positif plus, maksudnya kalau plus tambah, maka yang dilakukan adalah print dolar angka pertama operator. Sebetulnya ini bisa disingkat atau kita tulis lengkap dulu, nggak apa-apa. Angka pertama operator dolar angka kedua sama dengan dolar. Nah, ini kita gabungkan angka pertama di operatorkan plus, karena kalau plus ya kita tambahkan angka kedua. Kemudian ini diakhiri tanda petik break, sama seperti di PHP juga, ini harus kita break. Kemudian case yang berikutnya, kalau misalkan negatif, maka ini kita copy ini minus. Kemudian ini kita copy, berarti nggak dari sini, ini dari sini, uploadnya dari sini. Nah, ini kalau plus minus kali bagi, plus minus kali kemudian bagi kali bagi. Nah, ini juga kita kalikan, kemudian ini kita bagi. Kemudian defaultnya kalau misalkan tidak ada di plus, minus, kali atau bagi, maka kita pakai default. Atau selain itu maka kita print misalkan operator tidak ditemukan, ini diakhiri titik koma. Kemudian kalau sudah kita coba simpan, kita simpan dengan menggunakan switch.dart. Kemudian kita jalankan. Oh, ini stdout-nya. Untuk menggunakan stdout sama stdin kita harus import dart.io. Kita simpan. Oh, ini string tanda tanya kan be assigned to the parameter string. Oh, ini harus kita ubah, kita kasih tanda seru. Nah ya. Terus ini kenapa ini expected an identifier. Oh, ini untuk menggabungkan seperti ini kita pakainya kurung kurawal, bukan kurung biasa, kurung kurawal. Kalau misal nggak pakai kurung kurawal, kita bisa juga menuliskannya begini, dolar angka pertama, di sini juga pakai dolar angka kedua. Nah, untuk menyingkat kita bisa dolarnya sekali aja,
tapi kita gunakan kurung kurawal. Kalau udah, kita coba jalankan, kita buka terminal, dart switch dart. Nah, ini masukkan angka pertama. Misalkan kita masukkan 5, masukkan operator, plus, masukkan angka kedua 6. 5 plus 6 sama dengan 5 plus 6. Oh, ini malah 5 plus 6 sama dengan 5 plus 6 ya. Karena ini nggak dihitung dulu. Kalau misalkan dihitung dulu di sini, dolar atau hasil sama dengan angka pertama, dolar angka pertama ditambah dolar angka kedua. Oh, ini nggak pakai dolar karena nggak di dalam tanda petik. Hasil ini tipenya seperti pakai var. Kita definisikan tipenya var. Kemudian hasil ini ditampilkan di sini, dolar hasil. Nah, angka pertama operator angka kedua sama dengan dolar hasil. Oke. Kemudian kita jalankan dart switch. Masukkan angka pertama, operatornya plus, masukkan angka kedua. 5 tambah 6 sama dengan 11. Nah, kalau misalkan ini kan harus kita hitung dulu, masukkan ke variabel, kemudian ditampilkan. Kalau mau langsung tadi caranya begini, ditutup, dimasukkan ke dalam blok, kurung buka kurung tutup kurung kurawal. Di sini kasih dolar. Kita coba, kita jalankan, misalkan 5, belum, 5, kemudian kali 6. Nah, ini bisa 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi bisa kita langsungkan semacam ini. Mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada video berikutnya untuk tentang perulangan atau penggunaan for ataupun while ataupun menggunakan break dan continue. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.